Cerita berlanjut dengan munculnya status Windows Chu Xiu saat ini diantaranya adalah nama player Lin Xiu, ranah Lun Hai Jing tingkat 9, fisik khusus tubuh primordial kuno, kualifikasi 1414 Tianpin 33 kali kecepatan kultivasi, maksud pedang, niat pedang surgawi, teknik kultivasi, kitab suci Dao Bab Zuzi, teknik rahasia kaligrafi belum dikuasai, yaitu teknik racun dalam sutra alkimia, kelas pertama tentang metode rahasianya, teknik pedang. Semuanya sudah berakhir tingkat immortal. Klik untuk memperluas sisa 1124, poin pertumbuhan 215 poin, poin keberuntungan 82 poin kategori putih. Jika Anda membunuh seseorang dengan keberuntungan besar, Anda dapat menyerap keberuntungannya untuk Anda gunakan sendiri. Evaluasi total kekuatan tempur komprehensif, 35 kali lipat lebih besar dari kekuatan tempur seorang kultivator yang berada di ranah yang sama dengan Anda. Kemudian, Chu Xiu kembali mengenakan pakaiannya setelah merasa puas menggenjot Qi Mengdi semalaman, dan Chu Xiu pun berkata di dalam hatinya, benar saja, efek tubuh wewangian surgawi akan ditingkatkan, karena suasana hati master telah aku buat merasa senang terlebih dahulu, setelah aku membuka segel Zimu ibu dan anak surga samsara yang menyegel basis kultivasinya, jadi aku bisa mendapatkan poin keberuntungan lebih tinggi. Sementara Qi Mengdi, dia masih terkulai lemas di atas ranjang dengan tubuh yang penuh keringat, setelah semalaman melayani nafsu buas dari Chu Xiu, yang memaksa dirinya untuk kembali berkultivasi ganda. Lalu, Qi Mengdi pun mencoba untuk mengatur nafasnya setelah merasa sangat kelelahan, sampai-sampai topeng rubah perunggu yang dikenakannya terlepas, dan Chu Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya, item peraga kecil milikku itu ternyata bisa berfungsi dengan baik, dan Master tidak mengetahui bahwa topeng rubah perunggu yang dikenakan olehnya adalah item milikku, di mana aku bisa mengetahui apapun yang sedang dilakukan oleh Master, meskipun aku tidak berada di dekatnya. Kemudian, Chu Xiu pun pergi meninggalkan Qi Mengdi, yang masih berbaring di atas ranjang hanya menggunakan pakaian dalamnya saja, setelah Chu Xiu merasa puas menggenjotnya semalaman, hanya untuk meningkatkan poin keberuntungan miliknya, dengan menyerap poin keberuntungan di tubuh wewangian surgawi yang dimiliki oleh Qi Mengdi. Lalu, setelah Chu Xiu pergi meninggalkannya, Qi Mengdi pun langsung bangkit dari ranjang, dan dengan senyuman sinis di wajahnya, dia berkata, murid pengkhianat sialan itu akhirnya pergi juga dari sini, baru saja dia terbawa suasana saat menggenjot diriku dengan nafsu buasnya itu, karena aku berpura-pura menjadi birahi setelah dia membuka kembali basis kultivasiku yang dia segel sebelumnya, dan sepertinya, dia lupa untuk menyegelnya kembali sebelum dia pergi dari sini. Kemudian, Qi Mengdi pun langsung duduk di atas ranjang dan mulai berkultivasi, setelah basis kultivasi miliknya dibuka oleh Chu Xiu sebelum digenjot olehnya, karena Chu Xiu melihat Qi Mengdi sangat kelelahan setiap kali digenjot olehnya, karena basis kultivasi Qi Mengdi telah dia segel, sehingga Qi Mengdi yang hanyalah merupakan seorang manusia biasa tanpa basis kultivasi miliknya, akan mudah lelah saat mereka berdua berkultivasi ganda, dan Chu Xiu pun tidak bisa mengambil manfaat yang maksimal dari tubuh wewangian surgawi milik Qi Mengdi. Lalu, Qi Mengdi pun fokus berkultivasi, dan berkata di dalam hatinya, senang sekali rasanya bisa kembali berkultivasi, setelah sekian lama basis kultivasi milikku disegel oleh murid pengkhianat itu, dan rasanya sangat menyenangkan. Setelah aku kembali merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhku, senang rasanya bisa merasakan kembali energi spiritual di dunia ini, yang sudah lama sekali tidak aku rasakan. Kemudian, di saat Qi Mengdi sedang fokus berkultivasi, dia merasa terkejut, karena Qi Mengdi merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, dan berkata, saat aku disegel oleh murid pengkhianat itu, aku rasa, energi spiritual di basis kultivasi milikku tidak sebesar ini. Apakah sekarang, energi spiritual milikku telah meningkat jauh lebih besar daripada sebelumnya? Mungkinkah semua peningkatan ini ada hubungannya? Karena aku sering berkultivasi ganda dengan murid pengkhianat itu. Lalu, setelah basis kultivasinya kembali, dan merasakan energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya jauh lebih besar daripada sebelumnya, Qi Mengdi langsung memusatkan energi spiritual di tangannya, sambil mengeluarkan aura yang membunuh yang sangat kuat, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Qi Mengdi pun kembali berkata, murid pengkhianat,
kau tunggu saja, karena aku akan segera mencabut nyawamu menggunakan tanganku sendiri. Tapi, di saat Qi Mengdi merasa senang, karena berhasil kembali mendapatkan basis kultivasi miliknya, tiba-tiba saja energi spiritual yang berada di tangannya tiba-tiba lenyap seketika, dan membuat Qi Mengdi terkejut sambil bertanya-tanya di dalam hatinya, tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena energi spiritual yang dia rasakan dalam tubuhnya juga langsung lenyap secara bersamaan, dan Qi Mengdi pun berkata, kenapa tiba-tiba saja semua energi spiritual di dalam tubuhku langsung lenyap seketika? Apakah basis kultivasi milikku telah disegel lagi oleh murid pengkhianat itu? Kemudian, Qi Mengdi menoleh ke sekelilingnya, karena dia mendengar suara Chu Xiyu yang menggunakan telepati untuk berbicara kepadanya, dan Chu Xiyu pun berkata dengan senyuman sinis di wajahnya, "Master, kau jangan salah paham dulu, aku hanya ingin mengingatkanmu akan satu hal, tidak peduli seberapa jauh jarak di antara kita berdua, tapi aku bisa kembali menyegel basis kultivasi milikmu dimanapun aku berada saat ini." Tentu saja, Qi Mengdi pun merasa sangat kesal mendengarnya, dan langsung mengambil boneka berbentuk Chu Xiyu yang sengaja dibuat untuk melampiaskan amarahnya selama ini, dan dengan amarah yang sudah tidak bisa terbendung lagi, Qi Mengdi pun langsung menusuk boneka itu berkali-kali menggunakan jarum yang sangat tajam, sambil mengucapkan kata umpatan kepada Chu Xiyu, agar Chu Xiyu segera mati dan pergi ke neraka, atas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Chu Xiyu kepadanya, karena Chu Xiyu hanya menjadikan dirinya boneka untuk melampiaskan nafsu birahinya saja, dan meskipun Qi Mengdi sudah berpura-pura menikmati saat sedang digenjot oleh Chu Xiyu, agar Chu Xiyu terbawa suasana dan lupa untuk kembali menyegel basis kultivasi miliknya, tapi semua usaha Qi Mengdi itu sia-sia saja, karena Chu Xiyu bisa kembali menyegel basis kultivasi milik Qi Mengdi dimanapun Chu Xiyu berada. Kemudian, di saat Qi Mengdi sedang meluapkan amarahnya kepada boneka berbentuk Chu Xiyu yang dibuat olehnya, tiba-tiba saja Qi Mengdi merasakan sesuatu terjadi di dalam perutnya, dan Qi Mengdi pun berkata di dalam hatinya, apa ini? Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu di dalam perutku? Tentu saja, amarah Qi Mengdi yang meluap-luap pun langsung reda seketika, dan Qi Mengdi langsung melihat ke bagian perutnya, di mana di sana terlihat ada sesuatu yang mirip seperti janin, dan sambil memegang boneka berbentuk Chu Xiyu serta jarum tajam di tangannya, Qi Mengdi pun kembali berkata di dalam hatinya, "Sebenarnya apa ini? Kenapa di dalam tubuhku ada sesuatu yang mirip seperti janin? Apakah ini gara-gara aku sering digenjot oleh murid pengkhianat itu?" Kemudian, 7 hari pun telah berlalu, di mana hari dibukanya portal alam misterius iblis sunyi Yao Huang dibuka, dan Chu Xiyu pun pergi ke sana untuk masuk ke alam rahasia tersebut, di mana di sana para kultivator lainnya pun sudah berkumpul di depan portal alam misterius itu, karena mereka memiliki tujuan yang sama dengan Chu Xiyu, yaitu untuk mencari harta karun langka yang berada di dalamnya. Dan terdengar suara dari Tai Suzi sebagai penanggung jawab portal alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Dia berkata, "Seperti biasa sama dengan tahun-tahun sebelumnya, alam rahasia iblis sunyi Yao Huang akan terbuka selama 30 hari. Kemudian, Chu Xiyu beserta para kultivator lainnya yang berniat untuk memasuki alam rahasia iblis sunyi itu, mereka mendengarkan Tai Suzi yang sedang berpidato di sana dengan seksama, karena sebelum memasuki alam rahasia tersebut, Tai Suzi akan memberikan informasi yang penting bagi mereka semua, agar semua kultivator yang memasuki alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, mereka tidak melakukan tindakan yang gegabah. Lalu, terlihat Tai Suzi yang berdiri di depan portal alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, dia kembali berkata, "Dengarkan perkataanku baik-baik, kalian semua harus berkumpul kembali di depan portal pada 30 hari kemudian, jika tidak, kalian akan terkunci di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang selama beberapa dekade, dan kalian harus menunggu di dalam sana sampai alam rahasia ini terbuka kembali, dan nanti setelah kalian keluar dari alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, setiap orang harus menyumbangkan sejumlah harta karun yang kalian dapatkan di dalam sana dalam batas tertentu,
dan Menara Dewa Taisu akan memberi peringkat kepada kontribusi dari setiap orang. Lalu 10 orang teratas di dalam daftar kontribusi, mereka akan menerima hadiah yang sesuai dari Menara Dewa Taisu kami. Sementara itu, Chu Siyu malah mengantuk mendengarkan Tai Suzy yang berpidato panjang lebar kepada semua orang yang ada di sana, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Kenapa kau tidak diam saja dan jangan mengatakan omong kosong yang tidak berguna seperti itu? Aku sama sekali tidak peduli dengan hadiah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku hanya ingin mendapatkan buah jiwa bayi iblis, yang ada di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang itu." Kemudian, di saat Tai Suzy menyuruh semua orang untuk menunggu dengan sabar, sebelum susunan teleportasi yang menuju ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang berhasil disusun olehnya, tiba-tiba datang ke sana Ye Fan yang berteriak dengan keras di belakang Chu Siyu. Dia berkata, "Kakak senior Chu Siyu, aku tidak menyangka kita akan berjumpa kembali secepat ini." Sementara Chu Siyu, dia tidak mengetahui siapa yang datang ke sana, dan hanya diam saja dengan wajah yang terlihat sudah merasa sangat bosan, karena harus menunggu lama di sana. Lalu, Ye Fan pun langsung memberi salam kepada Chu Siyu, dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Siyu, senang sekali bisa berjumpa denganmu di sini. Apakah kau juga berniat untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang?" Chu Siyu menjawab, "Adik junior Ye, kau masih saja ceria seperti saat kita bertemu di ujian Menara Dewa Taisu. Yah, aku datang ke sini untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, karena siapa tahu, aku bisa menemukan sesuatu yang berharga di dalam sana." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku harus menjelajahi alam rahasia bersama seorang protagonis seperti dirinya. Aku rasa, perjalananku kali ini tidak akan berjalan dengan damai." Kemudian, setelah Chu Siyu melihat sikap aneh yang terpancar dari wajah Ye Fan, Chu Siyu pun bertanya kepadanya, dan berkata, "Adik junior Ye, ada apa? Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Kalau kau memiliki suatu masalah, kau bisa menceritakannya kepadaku, karena siapa tahu, aku bisa membantumu untuk memecahkan masalah yang sedang kau hadapi itu." Mendengar Chu Siyu yang bertanya serius kepadanya, Ye Fan pun langsung mengeluarkan keringat dingin, dan dengan senyuman di wajahnya, dia menjawab, "Kakak senior Chu Siyu, kau jangan khawatir, karena aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, bisakah aku masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang itu bersamamu?" Tentu saja, semua pertanyaan yang diajukan oleh Chu Siyu kepada Ye Fan, semua itu hanyalah basa-basi saja, karena sebenarnya, Chu Siyu menginginkan keberuntungan tinggi yang dimiliki oleh Ye Fan agar bisa menjadi miliknya, dan Chu Siyu pun kembali berkata, "Aku pikir kau sedang memiliki suatu masalah atau yang semacamnya. Kalau hanya itu, tentu saja kita bisa masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini bersama-sama." Ye Fan menjawab, "Terima kasih banyak kakak senior Chu Siyu, karena kau sudah bermurah hati, dengan mengizinkanku untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini bersamamu." Kemudian, Chu Siyu pun berjalan untuk memasuki portal alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Setelah Tai Suzy menyelesaikan susunan teleportasi di portalnya, dan Ye Fan yang berjalan di belakang Chu Siyu, dia menatap ke arah Chu Siyu dengan tatapan mata yang tajam, karena Ye Fan berencana untuk menghabisi Chu Siyu di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, atas perintah dari masternya. Sementara itu di dalam hutan kuno, di sana terlihat seorang wanita yang merupakan master dari Ye Fan. Dia duduk di atas pohon, dan memberi pesan kepada Ye Fan dengan berkata, "Ye Fan, lakukan rencananya dengan hati-hati dan sempurna, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Cara yang paling baik adalah, membiarkannya mati oleh binatang buas yang berada di alam rahasia, sehingga, meskipun Master Agung Tai Suzy kembali ke masa lalu untuk memeriksanya, rencana kita tidak akan diketahui olehnya." Rupanya, orang yang memerintahkan Ye Fan untuk membunuh Chu Siyu adalah master dari Gunung Tianjian, Liu Sue, yang memiliki dendam terhadap Qi Mengdi karena telah membunuh ayahnya. Dia terlihat tersenyum duduk di atas dahan pohon, dan berkata di dalam hatinya, "Qi Mengdi, aku telah memerintahkan beberapa muridku untuk mencari kesempatan, dan menyingkirkan murid berharga milikmu Chu Siyu. Setelah mereka memasuki alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, kau jangan malah menyalahkan aku karena melakukan hal yang sangat kejam seperti ini. Chu Siyu memang mengalami kesialan, karena dia menjadi murid seorang pelacur sepertimu." Kemudian, saat Liu Sue sedang mengamati keadaan di sana,
tiba-tiba dia melihat dua orang yang lewat di sampingnya menggunakan perahu terbang. Karena orang-orang mulai memasuki alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, setelah Tai Suzi menyelesaikan susunan teleportasinya. Lalu, dua orang itu ternyata adalah Xiao Yifeng yang merupakan murid senior dari Gunung Yunxia. Dia malah datang bersama Jian Lingyun, yang merupakan murid dari Gunung Tianjian dan memiliki dendam kepada Chu Xiyu. Dia berkata, "Kakak senior Xiao Yifeng, kalian berdua bersaudara, apa tidak apa-apa kau melakukan ini semua? Apa kau tidak takut Master Gunung Yunxia akan marah kepadamu jika Chu Xiyu mati di sini? Karena Chu Xiyu sekarang adalah iblis jenius dari Gunung Yunxia, setelah dia mendapatkan peringkat pertama di ujian Menara Dewa Taisu beberapa waktu yang lalu." Xiao Yifeng menjawab, "Seorang jenius yang sudah mati tidak bisa lagi disebut seorang jenius, tetapi saudara yang sudah mati adalah saudara yang terbaik. Selain itu, Chu Xiyu telah menyebabkan banyak masalah akhir-akhir ini, jadi menghabisinya di sini. Itu merupakan solusi terbaik bagi semua orang." Mendengar itu, Liu Sue yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdua, dia mendengar percakapan dari Xiao Yifeng kepada Jian Lingyun, dan Liu Sue pun langsung tersenyum, lalu berkata di dalam hatinya, "Sepertinya, bukan hanya aku saja yang ingin menyingkirkan Chu Xiyu. Memang benar, si pelacur Kim Mengdi itu bukanlah orang baik, dan tentu saja, murid kesayangannya juga bukanlah orang yang baik, jadi wajar saja saudara seperguruannya sendiri pun sampai ingin membunuhnya." Sementara itu di luar portal, di mana Chu Xiyu belum masuk ke dalam sana, karena Chu Xiyu dihentikan oleh Tao Yao dan juga Chu Xiaoran, mereka memanggil Chu Xiyu secara bersamaan, dan berkata, "Kakak senior Chu Xiyu, tunggu sebentar." Dan Chu Xiyu pun langsung menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah mereka berdua. Kemudian, Tao Yao yang merasa terkejut karena ada orang lain yang memanggil Chu Xiyu bersamaan dengannya, dia pun langsung menoleh ke samping, dan berkata, "Kenapa kakak Xiaoran ada di sini juga?" Chu Xiaoran menjawab, "Tentu saja, karena aku datang ke sini untuk mengantar kepergian kakak senior Chu Xiyu ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang." Lalu, mereka berdua pun langsung menoleh ke arah Chu Xiyu yang bertanya kepada mereka, dan Chu Xiyu pun bertanya kepada mereka berdua, apakah kedatangan mereka ke sana untuk menyampaikan hal penting kepada dirinya. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Hoho, Anda memiliki dua bunga persik yang sangat indah, apakah mereka akan berkembang seperti Neptunus?" Kemudian, Tao Yao langsung menghampiri Chu Xiyu, untuk memberikan sebuah pedang kepadanya, lalu berkata, "Kakak senior Chu Xiyu, kau memintaku untuk menemukan pedang ini, dan kebetulan setelah 2 hari ini aku mencarinya, aku akhirnya berhasil mendapatkannya. Jadi aku datang secara khusus ke sini untuk memberikannya kepadamu, dan berharap pedang ini bisa membantumu dalam menjelajahi alam rahasia iblis sunyi Yao Huang." Kemudian, muncul notifikasi tentang statistik dari pedang tersebut, di mana pedang itu bernama pedang Changlong, kategori epik dan tingkat kualitasnya tingkat bumi, memiliki fungsi menyuntikkan kekuatan Yuan atau kekuatan Yuan sejati, sehingga dapat meningkatkan kerusakan serangan tebasan secara signifikan. Informasi pedang ini adalah pedang yang terbuat dari tulang punggung binatang buas Changlong yang kuat dan juga berat, merupakan senjata yang mendominasi. Jika tubuh fisik penggunanya tidak cukup kuat dan digunakan secara paksa, dapat menyebabkan penggunanya langsung tumbang seketika. Lalu, Chu Xiyu pun langsung mencoba menggunakan pedang Changlong itu, dengan mengalirkan energi spiritual miliknya yang meluap-luap, sehingga membuat Tao Yao merasa sangat kagum kepada Chu Xiyu, yang bisa menggunakan pedang Changlong yang dikenal sangat berat itu dengan begitu mudahnya. Kemudian, Chu Xiyu pun langsung berterima kasih kepada Tao Yao, dan berkata, "Pedang Changlong ini lumayan kuat, terima kasih banyak adik junior, karena kau telah berusaha keras untuk mendapatkannya." Tao Yao pun menjawab sambil tersenyum bahagia, dan berkata, "Kakak senior Chu Xiyu, kau tidak perlu merasa sungkan kepadaku seperti itu, karena selama kau merasa puas, aku juga merasa sangat senang karena bisa membantumu." Lalu, Tao Yao yang merasa malu karena Chu Xiyu mengelus kepalanya, dan Tao Yao pun kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiyu, sekarang kau bisa pergi ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, tapi kau juga harus selalu berhati-hati, karena di alam rahasia yang terbuka setiap beberapa dekade sekali itu, terdapat banyak monster dan juga binatang buas di dalamnya, jadi kau jangan mengambil resiko jika keadaan menjadi sangat berbahaya."
Chu Xiyu menjawab, "Terima kasih banyak adik junior atas perhatianmu itu, kau tidak perlu khawatir, karena aku akan selalu berhati-hati di dalam sana." Tao Yao kembali berkata, "Syukurlah, aku menjadi merasa sangat lega mendengarnya." Kemudian, Chu Xiyu menoleh ke arah Chu Xiaoran yang memberikan kantong kepadanya, dan bertanya. Aku juga bertanya-tanya, kenapa adik junior Chu Xiaoran juga datang ke tempat ini untuk mencariku? Chu Xiaoran menjawab, aku mencoba membantumu, karena aku telah menemukan beberapa bahan kain yang berkualitas untuk membuat kantong penyimpanan, yang mungkin akan berguna selama kau berada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Lalu, Chu Xiyu pun langsung mengambilnya, dan berkata, "Terima kasih banyak adik junior Chu Xiaoran, aku sangat terbantu dengan adanya kantong penyimpanan berkualitas ini." Chu Xiaoran kembali berkata, "Dan juga aku ingin berterima kasih kepada kakak senior Chu Xiyu, karena telah memberiku pasir perak Kaisar Agung Yinsa, sehingga ibuku sekarang sudah kembali siuman, dan setelah kau kembali dari alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, bisakah kau datang ke rumah kami untuk sekedar minum teh, karena ibuku bilang ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepadamu." Tentu saja, Tao Yao pun merasa sangat cemburu melihat keakraban Chu Xiyu dan juga Chu Xiaoran, dan langsung menggembungkan pipinya sambil menatap ke arah Chu Xiaoran dengan tatapan mata yang tajam. Sementara Chu Xiyu, dia kembali berkata, "Aku juga merasa senang karena bisa membantu kau dan juga ibumu, saat aku kembali nanti. Aku akan membawakan hadiah untukmu, dan pergi mengunjungi ibumu di rumah kalian." Sementara itu, portal yang menuju ke alam rahasia Yao Huang perlahan mulai akan tertutup kembali, setelah Tai Suzi menyusun susunan portal teleportasinya, dan akan kembali terbuka setelah 30 hari berlalu. Kemudian, Tai Suzi berkata, "Susunan teleportasi telah berhasil aku buka, dan orang-orang yang memenuhi syarat dapat memasukinya sekarang juga, sebelum portal teleportasi ini kembali tertutup, dan akan kembali terbuka 30 hari dari sekarang." Lalu, Chu Xiyu pun berpamitan kepada mereka berdua, untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, dan berkata, "Adik-adik junior sekalian, aku pergi dulu, kalian harus menjaga diri kalian baik-baik selama aku berada di dalam sana." Mereka berdua menjawab, "Kakak senior Chu Xiyu, kau tidak perlu mengkhawatirkan kami berdua, dan berhati-hatilah selama kau berada di dalam sana, kami akan menunggu kedatanganmu kembali ke sini 30 pada hari yang akan datang." Kemudian, Chu Xiyu berjalan masuk ke dalam portal, sementara Tao Yao, yang masih ingin mengatakan sesuatu kepada Chu Xiyu, dia berkata, "Kakak senior Chu Xiyu, kenapa kau terburu-buru sekali seperti itu? Aku belum selesai bicara kepadamu, karena masih ada yang ingin aku katakan." Sementara Chu Xiaoran, dia hanya tersenyum mendengar Tao Yao yang berkata seperti itu, lalu berkata, "Ada sesuatu yang sangat diinginkan oleh kakak senior Chu Xiyu di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, jadi dia ingin segera masuk ke dalam sana untuk mencarinya." Mendengar Chu Xiaoran yang berkata seperti itu, Tao Yao pun menjadi sangat kesal dan langsung menggeretakkan giginya, karena Chu Xiaoran bisa tahu apa yang sedang dicari oleh Chu Xiyu di dalam sana, sementara dirinya sendiri tidak mengetahui tujuan Chu Xiyu untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang tersebut. Kemudian, Tao Yao berteriak dengan keras kepada Chu Xiaoran, sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitar sana menjadi terkejut, dan Tao Yao pun berkata, "Xiaoran, tolong menjauhlah dari kakak seniorku, jangan bertingkah seolah-olah kau mengenalnya lebih baik daripada aku." Chu Xiaoran menjawab, "Tao Yao, apa maksudmu dengan mengatakan hal itu kepadaku? Karena di antara kakak senior Chu Xiyu dan aku tidak ada rahasia sama sekali. Disebabkan kami saling terbuka satu sama lain, jadi hubungan di antara kami berdua tidak sekotor yang ada di dalam pikiranmu itu. Untuk apa juga aku harus menjauhinya seperti yang barusan kau katakan kepadaku?" Kemudian, Chu Xiaoran pun tersenyum, dan melanjutkan perkataannya, "Tao Yao, kau itu terlalu tidak sabaran dan mudah tersinggung. Jika kau sering marah-marah seperti ini, itu akan membuat timbulnya kerutan di wajahmu." Tao Yao menjawab, "Aku bukanlah orang yang tidak sabaran dan juga mudah tersinggung, seperti yang kau katakan itu." Chu Xiaoran kembali berkata, "Tapi itu adalah fakta, karena kau bertingkah seperti seorang wanita yang sedang cemburu. Pantas saja kakak senior Chu Xiyu berlari begitu cepat untuk masuk ke dalam portal, karena dia tidak mau mendengar ocehan tidak berguna yang keluar dari mulutmu itu."
Tentu saja, Tao Yao merasa sangat marah setelah mendengar Chu Xiaoran berkata seperti itu kepadanya, dan Tao Yao pun langsung menatap Chu Xiaoran dengan tatapan mata yang tajam, sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya. Kemudian, Tao Yao mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap, sehingga membuat orang-orang yang berada di sana pun terkejut. Begitu juga dengan Chu Xiaoran yang langsung siaga, setelah Tao Yao mengeluarkan energi spiritual miliknya, dan Tao Yao pun berkata, "Chu Xiaoran, apakah kau harus membuat aku menjadi marah dengan berkata seperti itu?" Sementara itu di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, terlihat banyak orang yang sudah masuk ke dalam sana, di mana tujuan mereka untuk datang ke sana berbeda-beda, karena ada yang bertujuan untuk mencari harta karun yang langka di dalam sana, dan ada juga murid-murid dari Gunung Tianjian yang datang ke sana untuk menghabisi Chu Xiyu. Kemudian, salah seorang dari mereka berkata, "Sebenarnya, seberapa luas alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini?" Temannya menjawab, "Master pernah mengatakan kepadaku sebelumnya, bahwa diameter di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini sekitar 10 juta mil, yaitu, kira-kira 1/20 ukuran seluruh wilayah selatan." Sementara Chu Xiyu, dia hanya mengamati mereka dari belakang, dan tidak ikut bergabung dengan mereka, setelah mereka menyarankan untuk membentuk sebuah tim dalam berburu harta karun di sana, karena alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, merupakan tempat yang sangat berbahaya jika dijelajahi seorang diri saja. Kemudian, Chu Xiyu berpikir sejenak, dan berkata di dalam hatinya, "Apakah aku sebaiknya pergi untuk mencari Ye Fan terlebih dahulu? Karena kami langsung terpisah setelah masuk ke dalam sini, dan jika aku pergi bersamanya, bisakah aura keberuntungan miliknya itu membuat kami bisa mendapatkan harta karun lebih banyak? Mungkin itu juga akan memudahkanku untuk menemukan buah bayi jiwa iblis yang saat ini sedang aku cari." Kemudian, di saat Chu Xiyu sedang berpikir langkah apa yang harus dia ambil terlebih dahulu, tiba-tiba saja datang sekelompok orang ke sana, dan Chu Xiyu pun langsung menoleh ke arah mereka yang berkata, "Semuanya, aku telah menemukan Chu Xiyu, mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisinya." Tentu saja, Chu Xiyu pun sangat terkejut mendengarnya, dan langsung mengeluarkan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, lalu berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah aku telah menyinggung seseorang? Tapi aku rasa, aku tidak pernah menyinggung siapapun, jadi kenapa mereka datang ke sini untuk membunuhku?" Dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Player, apakah Anda tidak bisa berhitung atas semua tindakan yang telah Anda lakukan sebelumnya?" Kemudian, Chu Xiyu yang masih berada di ranah Lun Haijing tingkat 9, tentu saja, Chu Xiyu tidak bisa mengalahkan orang-orang itu yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya, dan Chu Xiyu pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dari mereka, lalu berkata, "Sekarang aku harus cepat pergi dari sini, karena dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, akan sangat sulit bagiku untuk menghabisi mereka semua tanpa terluka sedikit pun." Lalu, Chu Xiyu mengeluarkan perahu terbang miliknya untuk pergi dari tempat itu, dan kembali berkata, "Dari 36 strategi yang telah aku siapkan, strategi yang terbaik adalah pergi dari tempat ini secepat mungkin, sebelum mereka semua berhasil mengejarku." Kemudian, Chu Xiyu pun langsung melompat ke atas perahu terbang miliknya, dan pergi meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh, karena pilihan yang terbaik bagi Chu Xiyu saat ini adalah menghindari pertarungan yang tidak perlu, jika hal itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Tentu saja, orang-orang itu pun tidak bisa mengejar Chu Xiyu yang pergi dengan cepat menggunakan perahu terbang miliknya, dan mereka pun menghentikan langkahnya. Lalu pria berkepala botak pun berkata, "Sialan, dia berhasil meloloskan diri." Kemudian, pria botak itu pun tersenyum, dan melanjutkan perkataannya, "Tapi kita tidak perlu khawatir, karena sebelum kita berangkat ke tempat ini, kakak senior Jian Lingyun memberikan kompas pelacak nafas kepadaku, dan aku telah mengunci nafas milik Chu Xiyu. Meskipun jika dia pergi ke ujung dunia sekalipun, hal itu akan sia-sia saja, karena kita bisa pergi mencari Chu Xiyu di episode selanjutnya." Cerita berlanjut, jauh di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, di mana di sana terlihat energi spiritual yang sangat mengerikan di atas bukit, setelah Chu Xiyu berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang Gunung Tianjian, yang berniat untuk membunuhnya. Rupanya, energi spiritual mengerikan itu berasal dari buah jiwa bayi iblis yang sedang dicari oleh Chu Xiyu, karena benda itu sangat dibutuhkan olehnya agar bisa menerobos ke ranah selanjutnya.
Tapi, meskipun Chu Xiyu telah beruntung karena bisa langsung menemukan buah jiwa bayi iblis itu, Chu Xiyu tidak bisa mengambilnya dengan mudah, karena buah jiwa bayi iblis itu dijaga oleh seekor monster ular piton hitam raksasa, di mana kekuatan monster itu setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Raja Iblis, dan Chu Xiyu harus mengalahkannya terlebih dahulu, sebelum bisa mengambil buah jiwa bayi iblis yang sedang dijaga oleh monster tersebut. Kemudian, monster ular piton hitam raksasa itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk menerkam Chu Xiyu, karena telah berani menginjakkan kaki ke wilayah kekuasaannya. Karena secara insting yang dimiliki olehnya, monster ular piton hitam raksasa itu akan menyerang siapapun yang berani menginjakkan kaki di wilayah kekuasaannya, karena dirinya ditugaskan untuk menjaga buah jiwa bayi iblis yang ada di atas bukit. Melihat monster ular piton hitam raksasa yang menerjang ke arahnya, Chu Xiyu pun langsung menatapnya dengan tajam, dan berkata, "Kekuatan yang dimiliki oleh monster ini lumayan besar juga, tapi ini adalah kesempatan yang bagus, untuk menguji teknik pedang yang baru saja aku kuasai." Kemudian, Chu Xiyu langsung menerjang ke atas monster ular piton hitam raksasa itu, sambil mengayunkan pedang Chanlong yang sudah dialiri oleh energi spiritual miliknya, dan Chu Xiyu pun berniat untuk menguji kekuatan pedang Chanlong itu, yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Lalu, tanpa mengalami kesulitan yang berarti, Chu Xiyu langsung memenggal kepala monster ular piton hitam raksasa itu, yang membuatnya langsung meraung kesakitan dengan sangat keras, dan monster ular piton hitam raksasa itu pun langsung tewas seketika. Kemudian, Chu Xiyu pun berdiri di dekat tubuh monster ular piton hitam raksasa itu yang telah dipenggal olehnya, dan terlihat tubuh monster ular piton hitam raksasa itu mulai memudar, setelah Chu Xiyu berhasil menghabisinya dengan sekali serangan saja. Lalu, tubuh monster ular piton hitam raksasa yang mulai memudar itu berkumpul di satu titik, dan berubah menjadi bunga teratai hitam, sehingga membuat Chu Xiyu bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya makhluk apa monster ular piton hitam raksasa itu, karena setelah Chu Xiyu berhasil membunuhnya, tubuh monster ular piton hitam raksasa itu malah berubah menjadi bunga teratai hitam. Dan akhirnya, bunga teratai hitam itu terbentuk dengan sempurna, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Player, apakah Anda berniat untuk menukarnya dengan poin pertumbuhan?" Kemudian, setelah Chu Xiyu merasa bahwa bunga teratai hitam itu tidak terlalu berguna untuknya, Chu Xiyu pun memutuskan untuk menukarnya menjadi poin pertumbuhan, dan berkata, "Sistem, tukarkan bunga teratai hitam ini menjadi poin pertumbuhan untukku." Dan muncul lagi notifikasi yang mengatakan, "Pertukaran telah berhasil, Anda mendapatkan 70.000 poin pertumbuhan." Setelah itu, Chu Xiyu pun duduk sejenak dan menghela nafas panjang, karena merasa kelelahan setelah mengumpulkan banyak poin pertumbuhan agar bisa menerobos ke ranah selanjutnya, dan kembali berkata, "Akhirnya, aku telah berhasil mendapatkan 500.000 poin pertumbuhan, tapi jalan kultivasiku masihlah panjang untuk dilalui." Kemudian, muncul lagi notifikasi yang mengatakan, "Silahkan masukkan pilihan Anda, untuk poin terobosan yang telah Anda dapatkan, untuk niat pedang, maksud pedang surgawi, untuk kitab suci Dao, untuk teknik pedang semuanya sudah berakhir, untuk teknik rahasia, rahasia Xingji, untuk teknik rahasia, volume tengah sutra alkimia." Dan Chu Xiyu pun memilih untuk menambahkan poin pertumbuhan yang didapatkan olehnya, ke dalam teknik rahasia tulisan tangan. Lalu kembali muncul notifikasi yang mengatakan, "Karena fisik yang player miliki, bakat kultivasi Anda telah meningkat, dan pemahaman Anda tentang teknik rahasia Xingji telah diperkuat, Anda telah mendapatkan rahasia menulis, dan menulis pandangan pertama pada jalannya." Kemudian, Chu Xiyu pun kembali bangkit, dan berkata, "Akhirnya, teknik rahasia Xingji Mi telah berhasil menerobos tingkat selanjutnya, sekarang, sudah saatnya bagiku untuk memetik buah jiwa bayi iblis ini." Lalu, Chu Xiyu pun berjalan menghampiri buah jiwa bayi iblis yang ada di puncak bukit. Tetapi, saat Chu Xiyu melihatnya, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan buah jiwa bayi iblis itu, dan kembali berkata, terlihat ada yang aneh dengan buah jiwa bayi iblis itu, apakah buahnya masih belum matang?" Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Player, keberuntungan Anda sangat buruk, buah jiwa bayi iblis itu belum matang untuk dipetik."
Tentu saja, Chu Siyu pun merasa sangat kecewa, dan mendadak kepalanya terasa sangat pusing, setelah mengetahui bahwa buah jiwa bayi iblis itu belum matang, jadi tidak bisa dipetik saat ini olehnya, dan kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, meskipun Anda telah bertarung dengan monster ular piton hitam raksasa itu, namun di luar dugaan, buah jiwa bayi iblisnya belum matang, dan itu terasa sangat menyedihkan. Kemudian, Chu Siyu malah tersenyum, meskipun dihadapkan dengan kenyataan, karena buah jiwa bayi iblis yang sedang dicari olehnya belum matang, dan Chu Siyu pun berkata, meskipun buah jiwa bayi iblis ini masih mentah, tapi bukan berarti bahwa tidak ada solusi untuk masalah ini kan? Dan muncul lagi notifikasi yang mengatakan, sialan, apakah Anda berencana untuk menggunakan cara itu? Saya akan menyebut Anda sangat kejam, tapi itulah memang cara yang sebenarnya, yang harus dilakukan oleh seorang dewa iblis kejam seperti Anda. Lalu, Chu Siyu pun pergi meninggalkan tempat itu, dan pergi mencari tanaman herbal di hutan sekitar sana, karena Chu Siyu harus menggunakan suatu cara yang telah terpikirkan olehnya, untuk menyiasati buah jiwa bayi iblis yang belum matang, agar buah itu bisa matang dengan lebih cepat daripada yang seharusnya. Kemudian, di saat Chu Siyu sedang mencari tanaman herbal di sana, tiba-tiba muncul beberapa orang yang datang menghampirinya, mereka berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau berada di sini juga, tapi apa yang sedang kau lakukan di tempat ini?" Lalu, orang yang bernama Chen Mufan itu, di mana dia datang ke sana bersama dengan kelompok yang telah dibentuk olehnya, dan Chen Mufan pun kembali berkata, "Kakak senior Chu Siyu, apakah kau berada di tempat ini sendirian?" Melihat kedatangan mereka yang sangat mencurigakan, Chu Siyu pun menatap mereka dengan tatapan mata yang sinis, dan bertanya, "Apakah kedatangan kalian di sini adalah untuk membunuhku juga?" Mendengar Chu Siyu yang bertanya seperti itu kepadanya, Chen Mufan pun berusaha tersenyum, agar Chu Siyu tidak menyadari niat kedatangannya ke tempat itu, dan berkata di dalam hatinya, "Aku harus menekan niat membunuh yang ada di dalam diriku, agar jangan sampai dia mengetahuinya." Lalu, Chen Mufan menggunakan telepati kepada teman-temannya, dan kembali berkata, "Karena kecepatan orang ini sangat cepat, jadi kita tidak bisa menghentikannya saat dia ingin melarikan diri, kita harus menahannya terlebih dahulu di tempat ini, dan menunggu orang lain datang ke sini agar bisa membunuhnya." Sambil menekan aura membunuh yang ada di dalam diri mereka, teman-temannya pun menjawab, "Baik kakak senior Chen, kami akan mengikuti instruksi darimu." Kemudian, Chen Mufan pun menghampiri Chu Siyu, dan berkata, "Kakak senior Chu Siyu, apa maksudmu dengan berkata seperti itu kepada kami? Karena itu merupakan kejahatan yang serius, jika membunuh sesama murid secara sembarangan di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini." Teman wanita di belakangnya yang kita sebut saja namanya adalah Yuyun, dia berkata, "Kakak senior Chu Siyu, apakah ada seseorang yang sedang mengejarmu, karena kau sampai sewaspada ini?" Lalu, sambil memasang wajah memelas, Yuyun melanjutkan perkataannya, "Siapa sebenarnya orang itu? Berani sekali dia memburu seorang murid senior sepertimu. Jika kau mengetahui identitas mereka yang sebenarnya, kau bisa memberitahukannya kepada kami, karena mungkin saja kami bisa membantumu untuk menghadapi mereka." Mendengar mereka yang berpura-pura seperti itu kepadanya, Chu Siyu pun mengikuti permainan mereka sambil menghela nafas panjang, lalu berkata, "Aku juga tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang memburuku di tempat ini, tapi ada banyak orang yang mengejarku, dan mereka bilang bahwa mereka akan membunuhku di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini." Kemudian, Yuyun langsung memegang tangan Chu Siyu untuk menenangkannya, dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kenapa kau tidak bergabung saja dengan kami, agar jika kau bertemu dengan orang-orang yang mengejarmu itu, kami dapat membantumu, dan meskipun jumlah kami sedikit, tapi jika kau tetap bersama kami, mungkin orang-orang yang sedang memburumu itu tidak akan berani melakukan sesuatu terhadapmu." Sementara Chu Siyu, dia hanya diam saja, dan berkata di dalam hatinya, "Orang-orang ini sangat luar biasa, karena mereka bisa berakting sebaik ini, aku rasa, mereka pantas menjadi seorang bintang film di duniaku sebelumnya." Kemudian, orang-orang itu berusaha untuk meyakinkan Chu Siyu agar tetap bersama mereka, dengan memasang wajah penuh percaya diri, karena mereka sebelumnya mengatakan kepada Chu Siyu bahwa, jika ada orang yang berani menyakitinya, mereka akan menjadi orang terdepan yang akan membelanya.
Lalu, Chu Siyu melihat senyuman tipis di wajah Yuyun, dan kembali berkata di dalam hatinya. Dan wanita pelacur ini, dia memiliki akting yang paling baik di antara mereka semua. Aku rasa, dialah murid yang paling berbakat yang ada di generasi mereka saat ini. Lalu, sambil berusaha menyembunyikan hawa membunuh yang ada di dalam dirinya, Yuyun pun tersenyum sinis sambil menatap ke arah Chu Siyu, dan melakukan telepati kepada teman-temannya, lalu berkata, "Semuanya, kalian jangan panik. Orang ini hanyalah seorang kakak senior yang baik hati, dan dia tidak menaruh rasa curiga kepada kita sedikitpun." Teman-temannya menjawab, "Dia masih saja mengkhawatirkan keselamatan kita." Itu terdengar lucu sekali, karena dia bisa saja mati, tanpa mengetahui bahwa kita adalah orang yang mengejarnya. Chen Mufan menambahkan, "Dan aku pun juga tidak bisa menyalahkannya, karena akting yang kita lakukan saat ini sangatlah realistis." Kemudian, Chen Mufan kembali berusaha untuk mengulur waktu, dan berkata kepada Chu Siyu, "Kakak senior Chu Siyu, kau adalah seorang jenius yang telah menyelesaikan ujian Menara Dewa Taisu, dan itu akan menjadi landasan bagi wilayah Tanah Suci Taisu kita di masa depan, dan meskipun kami semua mati di sini, tapi tidak boleh terjadi sesuatu yang buruk kepadamu, kalau tidak, wilayah Tanah Suci Taisu kita akan menderita kerugian yang sangat besar." Yuyun menambahkan, "Kakak senior Chu Siyu, izinkan kami tinggal di sini untuk membantumu, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain." Chu Siyu menjawab, "Aku sangat tersentuh oleh ketulusan dari kalian semua. Dalam hal ini, aku akan tetap bersama dengan kalian untuk saling menjaga satu sama lain." Tentu saja, Yuyun pun merasa sangat senang karena rencananya telah berhasil, dan langsung memeluk Chu Siyu, lalu berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau tidak perlu merasa sungkan seperti itu kepada kami, karena kita semua adalah keluarga yang hidup di wilayah Tanah Suci Taisu ini." Tapi Chu Siyu hanya diam saja, dan tidak terpengaruh sedikitpun dengan rayuannya. Kemudian, karena Chu Siyu hanya diam saja dan mengabaikannya, Yuyun pun menempelkan tangan Chu Siyu ke tengah-tengah susunya, agar Chu Siyu merasa nyaman, dan semakin betah tinggal bersama mereka. Lalu, setelah Chu Siyu memutuskan untuk mengikuti permainan mereka, Chu Siyu mengajak mereka semua untuk makan malam, karena sebelumnya, Chu Siyu telah dibekali domba utuh di dalam kantong penyimpanan yang sedang dipanggangnya di atas perapian, dan Chu Siyu pun berkata kepada mereka, "Semuanya, silakan datang ke sebelah sini, ini adalah daging domba panggang yang disiapkan khusus dari adik junior Chu Xiaoran untukku. Sebelum memasuki alam rahasia iblis sunyi Yao Huang ini, tadinya aku khawatir tidak bisa menghabiskannya seorang diri, dan untungnya aku bertemu dengan kalian semua, jadi aku bisa memakannya bersama dengan kalian, karena akan menjadi sangat mubazir jika aku harus membuang sisanya." Tentu saja, Chen Mufan dan yang lainnya pun sangat terkejut, karena tiba-tiba Chu Siyu menawarkan domba yang sedang dipanggangnya untuk dimakan bersama, dan mereka pun berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau ternyata sangat baik hati dengan menawari kami untuk makan bersama." Lalu, tanpa merasa sungkan lagi, mereka semua langsung makan malam bersama di sana, dan Chu Siyu pun menuangkan anggur kepada Yuyun, lalu berkata, "Pertemuan kita adalah takdir, semuanya, kalian bisa makan dan minum sampai kalian merasa kenyang, tanpa perlu merasa sungkan kepadaku." Chen Mufan pun langsung tersenyum mendengarnya, dan berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau tidak perlu sesopan itu kepada kami, karena kami bisa mengambil minumannya sendiri." Kemudian, setelah menuangkan anggur kepada mereka, Chu Siyu pun langsung meminumnya terlebih dahulu, agar mereka semua tidak menaruh curiga kepadanya, bahwa Chu Siyu telah menaruh sesuatu dalam minuman dan makanan yang ada di sana. Tentu saja, Yuyun yang merasa khawatir bahwa Chu Siyu telah menaruh sesuatu ke dalam minuman atau makanan yang ada di sana, sekarang dia percaya bahwa semua yang ada di sana itu aman, karena Chu Siyu telah meminumnya terlebih dahulu, dan Yuyun pun berkata di dalam hatinya, "Sepertinya, tidak ada racun dalam minuman ini, aku hanya terlalu mewaspadainya, karena dia merupakan target yang harus kami habisi." Kemudian, mereka pun langsung makan dan minum bersama pada malam itu, sampai Chen Mufan pun terlihat sedikit mabuk. Dia berkata, "Anggur ini sangat enak sekali, dari mana kau mendapatkannya?" Chu Siyu menjawab, "Oh, benarkah? Aku mengambilnya diam-diam dari gudang masterku tanpa diketahui olehnya,
karena ini merupakan anggur berkualitas tinggi. Jadi meskipun aku meminta kepadanya secara baik-baik, dia tidak akan memberikannya kepadaku. Adik junior, kau mau makan kaki domba panggang itu sambil minum anggur? Kau memanglah seorang pria sejati. Tentu saja, karena domba panggang yang disajikan oleh Chu Siyu itu terasa sangat enak, sehingga mereka pun sangat menikmatinya, dan Chen Mufan pun kembali berkata, "Kakak senior Chu Siyu, daging domba panggang ini sangat enak sekali." Chu Siyu menjawab, "Kalau memang terasa enak, makan saja lebih banyak lagi, karena kalau kurang, aku masih memilikinya di dalam kantong penyimpanan milikku." Dan akhirnya, domba panggang yang cukup besar itu pun telah habis dan hanya tersisa tulangnya saja, setelah mereka memakannya bersama-sama, sambil meminum anggur yang diambil Chu Siyu dari gudang milik Qi Mengdi. Kemudian, setelah mereka semua merasa kenyang, tiba-tiba Chu Siyu memecah keheningan malam, dan berkata kepada mereka semua, "Semuanya, ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian." Chen Mufan balik bertanya, "Kakak senior Chu Siyu, katakan saja kepada kami apa yang ingin kau katakan itu, kau jangan merasa sungkan kepada kami, karena kita semua sekarang adalah keluarga." Lalu, Chu Siyu langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, sambil menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang tajam, dan kembali berkata, "Berapa besar imbalan yang diberikan oleh Xiao Yifeng dan juga Jian Lingyun, sehingga membuat kalian ingin membunuhku menggunakan segala cara?" Tentu saja, mereka semua pun sangat terkejut mendengarnya, dan langsung mengeluarkan banyak keringat dingin yang bercucuran dari wajah mereka, karena mereka tidak menyangka, bahwa selama ini Chu Siyu telah mengetahui niat mereka untuk mendekatinya. Semua itu karena mereka diperintahkan oleh Xiao Yifeng dan juga Jian Lingyun, untuk membunuh Chu Siyu dengan imbalan yang sangat besar. Kemudian, karena Chu Siyu sudah mengetahui semuanya, Chen Mufan pun langsung mengambil senjata palu besar miliknya, dan berkata, "Ini sangat mengejutkan, jika aku boleh tahu, sejak kapan kau menyadarinya?" Sementara Yuyun, tentu saja dia langsung mengambil jarak dengan Chu Siyu, karena semua penyamaran mereka telah terbongkar. Kemudian, meskipun melihat Chen Mufan yang langsung menerjang ke arahnya, untuk melancarkan serangan menggunakan senjata palu besar miliknya itu, Chu Siyu tetap tenang dengan duduk di tempatnya berada, dan berkata, "Aku sudah mengetahui semuanya sejak pertama kali aku bertemu dengan kalian, karena akting yang kalian lakukan dengan berpura-pura di hadapanku itu, sangatlah buruk sekali." Lalu, Chu Siyu langsung mengaktifkan teknik rahasia Xing Zimi, yang bisa diaktifkan olehnya hanya dengan menggunakan kata-kata darinya saja. Kemudian, Chu Siyu langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh Chen Mufan kepadanya dengan melompat ke atas, sehingga serangan yang dilancarkan oleh Chen Mufan menggunakan senjata palu besar dan miliknya itu, hanya menghantam tanah di sekitar sana sampai hancur. Lalu, setelah bermanuver di udara, Chu Siyu pun bisa mendarat dengan sempurna, dan membuat mereka semua terkejut melihatnya. Kemudian, Chu Siyu menatap mereka semua sambil memasang senyuman jahat di wajahnya, dan berkata, "Sebelum kita meneruskan pertarungan ini, sebaiknya kalian melihat ke dalam Zifu Shen Qiao milik kalian, karena aku telah memberikan hadiah kepada kalian semua." Tentu saja, mereka semua pun sangat terkejut, karena saat mereka menggunakan energi spiritual milik mereka, tiba-tiba muncul tanda kutukan di tubuh mereka, dan wajah Yuyun yang terlihat sangat terkejut pun, dia berkata, "Tanda aneh macam apa ini? Apakah kau telah menaruh racun ke dalam anggur yang kami minum?" Melihat mereka semua yang terlihat sangat panik seperti itu, Chu Siyu langsung mengeluarkan senyuman jahat di wajahnya, dan berkata, "Jangan berkata seperti itu, karena tidak ada racun di dalam anggur yang kalian minum sebelumnya." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Ben Tongzi tertawa terbahak-bahak, karena racun kami benar-benar asli dan murni, jadi tidak akan dicampur dengan anggur apapun." Lalu, Chu Siyu pun menawarkan kesepakatan kepada mereka semua, dan kembali berkata, "Semuanya, apakah kalian ingin bertahan hidup lebih lama lagi? Kalau begitu, aku bisa memberi kalian satu kesempatan." Dengan tubuh yang gemetaran, Chen Mufan pun bertanya, "Chu Siyu, apa yang kau ingin kami lakukan untukmu?" Kemudian, bukannya menjawab pertanyaan dari Chen Mufan kepadanya, Chu Siyu malah melemparkan sebuah surat kepada Yuyun, dan kembali berkata, "Ambillah itu, dan kalian akan mengetahui apa yang harus kalian lakukan untukku." Lalu, setelah Yuyun menerima surat yang dilemparkan olehnya,
Chu Siyu pun melanjutkan perkataannya. Ikuti saja petunjuk yang ada di dalam surat itu, aku akan memberikan 10 penawar racun yang aku simpan di dalam botol obat, yang akan membuat kalian bisa bertahan hidup selama 3 hari, dan setelah tugas kalian selesai, aku akan membuatkannya lagi untuk kalian. Dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Yuyun pun bertanya, bagaimana kami bisa percaya bahwa kau pasti akan membuat kembali penawar racunnya, setelah kami menyelesaikan tugas yang kau berikan ini? Kemudian, Chu Siyu pun langsung bersumpah dengan mengangkat kedua jarinya ke atas, lalu berkata, aku bersumpah demi nama masterku Ki Mengdi, jika aku Chu Siyu mengingkari janjiku kepada kalian, aku akan membiarkan surga mengutuk diriku, sehingga aku tidak akan mengalami kemajuan dalam kultivasiku ke depannya. Sementara itu, Ki Mengdi yang sedang makan buah di dalam ruangannya, dia langsung bersin, setelah Chu Siyu bersumpah menggunakan namanya, dan Ki Mengdi pun berkata, kenapa aku tiba-tiba bersin seperti ini? Mungkinkah ada seseorang yang sedang membicarakanku dari belakang? Kembali lagi ke tempat mereka berada, Yuyun pun langsung mempercayai Chu Siyu, setelah dia bersumpah menggunakan nama Ki Mengdi, dan berkata, baiklah, kami akan melakukannya untukmu, aku harap, kau juga akan menepati janjimu kepada kami. Kemudian, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan perahu terbang miliknya, lalu berkata, aku Chu Siyu, tidak akan menelan ludahku sendiri, oleh karena itu, sekarang aku akan pergi dulu, dan menunggu kabar baik dari kalian berlima di episode selanjutnya.